Businessman Opinion. Oke, mitra bisnis, kami buka kembali segmen Businessman Opinion untuk Anda di Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, di live TikTok Pas FM Radio Bisnis. Silakan ya bisa berpartisipasi. Telepon di 021-5091-8877, WhatsApp call di 0816924924. Presiden Prabowo Subianto optimis pemerintah dapat menjaga defisit APBN di bawah 3%. Sesuai ketentuan undang-undang di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat perang. Presiden mengklaim akan melakukan penghematan di semua kementerian dan lembaga, kecuali program-program prioritas seperti MBG dan menambal kebocoran-kebocoran yang ada. Bahkan Presiden bercita-cita APBN kita tidak mengalami defisit. Apa komentar Anda mengenai optimisme Presiden bahwa defisit APBN tidak akan lebih dari 3% dari penghematan yang akan dilakukan ini? Silakan mitra bisnis, kami tunggu ya di 021-5091-8877 atau WhatsApp call di 0816924924. Saya mau tanya itu 3% dari berapa triliun itu? Sekarang aja utang udah 138 triliun. Iya. Kemarin dan antara adanya udah kena lagi utang lagi 16 triliun. Jadi 3% itu berapa triliun dari APBN? Ini berat ini bagi Indonesia, ini berat. Sangat ekonomi kita sangat luar biasa. Karena Indonesia cuma mengandalkan ekspor hasil bumi. Kita nggak punya teknologi kita nggak ada. Ya, susah juga ini ngomongnya. Jadi saya pikir 3% itu dari berapa? Dari APBN. APBN kita berapa itunya? Pendapatannya. Jadi 3% ini berapa triliun? Sekarang kita udah utang 134 triliun. Lalu sekarang ini lagi saya lihat lagi baca minyak per barel, satu barel itu 159 liter. Sekarang ini ada 105 dolar per barel. Berarti udah 20 ribuan satu liter. Kita mau jual berapa? Kalau mamanya ini terus berlanjut perang, itu bagaimana kitanya? Apa kita mau diam aja atau gimana kita nggak paham juga ya. Jadi saya khawatirnya nih setelah Lebaran, sekarang sih masih adem ayem, masih bisa tenang. Cuman kalau setelah Lebaran semua dilepas, ya repot. Bisa terjadi macam-macam lah. Nah ini patologi sosialnya terjadi. Ya saya nggak ngerti juga bagaimana cara menangani. Pak Purbaik udah pusing juga lihat kalian seperti ini. Apa ada cadangan lain? Apa minjem lagi uang atau pajak ditambahkan, dikejar pajak habis-habisan? Nah ini semua ya sekarang ini kita harus sikat itu korupsi itu. Kalau enggak kita nggak dapat duit. Karena koruptor itu banyak. Karena apa? Tadi udah ada ngomong mahal, harga politiknya mahal. Setiap daerah tuh mencari uang untuk impas. Dia mengeluarkan dana sekian miliar, 300 miliar. Dia harus dapat 300 miliar juga, karena untuk mendapatkan impas itu. Dan yang nggak terpilih, stres, jadi gila, masuk rumah sakit jiwa. Nah ini yang bahayanya nih. Ya jadi sistemnya apakah tertutup, apakah terbuka? Kalau terbuka, begini ceritanya. Kalau tertutup kita nggak tahu juga gimana. Jadi semua tuh ada negatif dan positifnya. Bagaimana persentase negatifnya bisa dikurangi, persentase positifnya bisa ditambahkan. Ya, Oke, baik. Terima kasih. Jangan berharap terlalu tinggi, Bapak Presiden yang terhormat. MBG tetap dipertahankan, nggak boleh rubah. Luar biasa, kita cumi jempol. Kemudian efeknya kemana? Itu pajak. Ya, efisiensi. Dia ngomong efisiensi, tapi
MBG nggak boleh. Nah, efisiensi ya tetap belanja, ya yang punya dapur mantap, ya sejahtera lah. Jadi hati-hati Akong, itu Anda Akong punya kolor berapa banyak, nanti mau dipajakin. Kolor aja mau dipajakin, lihat aja. Ini kan udah mepet nih, ya udah defisit, terus nggak cita-citanya nggak mau defisit, maunya balance. Itu ngomong dulu sama ember, gimana mau seimbangnya. Iyalah, itu baru 2 bulan udah 150-an T defisitnya. Ya kalau mau ya itu kabinetnya dipangkas setengah, ya toh nggak ada fungsinya. Ya itu teteh kayak inilah ponakan yang nggak jelas lah, ya pendukung lah yang dikasih. Itu kan ujung-ujungnya ke sini, keseimbangan balance sheet kita. Jadi ya antara ngomong sih oke lah cita-cita, ya tapi pelaksanaannya dong. Nah, itu sekarang tunda kan itu mau kirim tentara. Itu udah salah. BOP itu ngapain? Ya, udah dikritik banyak orang, termasuk teman-teman negara sahabat ya. Ini aneh. Ini mau dukung Palestina merdeka atau dukung Trump? Ya kan? Kasih duit pula. Hebat toh. Duit sini sudah mepet, dikasih ke orang. Iya, wai. Jadi kalau misalnya suaminya kerja itu kan dia gaji biasa gitu kan, berjenjang kan pemotongannya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada istrinya jadi freelancer atau istilahnya dia nggak berjenjang kan, yang kayak gitu kan nggak berjenjang, tapi karena dia masuk ke pendapatan suami, cara ngitungnya jadi berjenjang gitu loh, ya kan. Ada satu kasus lagi, misalnya suaminya itu UMKM, dia masih bisa pakai yang 0,5%. Tapi istrinya kerja biasa. Nah, harusnya kan istrinya itu potongnya 0,5% doang dong. Kan ngikutin suami kan, dia kan masuk ke suami. Nah, itu masih didiskusikan. Jadi kalau ikut yang berjenjang nggak masalah gitu. Tapi kalau ikut suaminya 0,5% kan dapatnya jadi lebih dikit dong, ya kan? Iya dong, kan berjenjang itu 5% kan ya? Yang jadi kan itu masih masih belum jelas. Kan bayangin kan, gimana tuh? Harus ngisi kan, ngisinya juga diakalin dulu sementara. Jadi masalahnya gini, kalau kita kurang bayar harus bayar. Kalau lebih diutak-atik. Jangan lebih. Lagi diutak-atik ntar ya malah ya. Dibikin kurang aja udah. Dibikin kurang aja, ntar malah kemana-mana kalau gitu. Lebih bayar. Jadi kan gitu, ya mungkin ya bisa nambah kali ya pendapatan negara kayak gitu. Ya kan buat nutup ini. MBG lah. Aduh, MBG ini kayaknya dari pagi sampai malam, sore tadi sih udah dibahas semua ya. Cuman ini antisipasinya gimana nih, Mas Santo? Apakah kita harus stop dulu ini minyak nih gimana nih, atau stop gas? Lah, dua-duanya juga kepake. Ini aku lihat sih ya, kayaknya bakal naik deh tuh bensin. Serius deh. Kalau ngutang itu kan potensinya entah diatur-atur. Ya, itu kalau diatur-atur MBG itu bisa termasuk hilang itu. Kan MBG-nya tetap harus nih. Utangnya mungkin nambah ya sampai aman lah gitu loh. Nah, cara lain apa ya, naikin loh atau kurangin subsidi. Jadi ya harus stok kita stok pakai apa nih? Berarti pulang-pulang mudik
mudik dapat diskon dari jalan tol. Pulang-pulang harga naik ya itu bensinnya. Pulang-pulang harga naik. Kayak gitulah, kita kan naik turun enggak gitu loh. Ya udah, ntar kita kasih. Malam Mas Anto. Oke, sehat selalu ya Pak Tony ya. Terima kasih nih. Alhamdulillah sehat-sehat juga semua Mas Anto. Amin. Silakan nih. Karena rakyatnya emang dibikin goblok jadi bingung. jadi ikut goblok nih si Teddy. Bercanda ya Ted ya. Negara yang banyak penuh ketidakjelasan gitu ya. Nah, yang jelas itu ya ketidakjelasan itu kan gitu. Oh iya. Iya, Teddy gue sampai bingung, nggak usah pusingin Kortek, Ted. Sekarang gini, ya nggak. Kortek itu buat nangkep cashback, udah gitu aja. Gue udah bosan nemu Kortek punya problem, udah dah gitu. Program triliunan buat nangkep uang parkir doang itu, ya nggak. Uang receh doang itu mah, yang ditangkepin rakyat yang rajin bayar pajak aja itu. Udah lu nggak usah pusing udah. Sekarang kalau mau fair-fairan, juklak UMKM 0,5% aja belum keluar, jadi nggak perlu lapor pajak juga sebenarnya pemerintah nggak punya dasar hukum. Kalau lu mau ke teknis gitu, aduh udah dah kita ntar panjang ngomongnya di sini. Mendingan kita ke topik, betul kagak? Habis Lebaran lah yang bakal seru. Habis Lebaran, oke. Ya, yang jelas sekarang nggak berani naikin bensin, nggak berani, nggak madam. Itu. Sekarang gini. Prabowo optimis tadi, Mas Anto ya, ngomong. Optimis. Pertanyaan saya, kalau gagal gimana Pak? Konsekuensinya apa? Ada hukumannya nggak? Ada punishment-nya nggak Pak? Ada nggak? Bapak janji nih selama ini. Terus nggak dipenuhi janjinya. Karena saya tadi dengar begitu, akhirnya gue dapet. Loh, iya ya. Lo optimis. Lo ngomong nih gede. Kalau enggak bisa lu wujudkan, lu punya omongan, apa hukumannya? Mundur. Kalau di Jepang sih mundur, betul nggak Mas Anto? Ya. Kalau di negara maju, Bapak kan ngomong, MBG lebih hebat dari Korea Jepang. Itu, contohnya kan Korea Jepang. Kalau nggak berhasil, jangan main kotak-katik angka ya, karena gua tadi angka mainin PDB, ya nggak? Jadi kita udah bosen, BPS mainin angka, kita juga udah tahu. Caranya apa? Kan main statistik dia. Output sama pendapatan, perbedaan perhitungannya jauh banget sampai 1.000 triliun. Jadi kalau mau ngomong, apa konsekuensi dari gagal ucapan Bapak? Karena selama ini apa yang diucapin nggak pernah terrealisasi, gitu loh. Karena gini, kita terus melahirkan pejabat yang cuma ngomong doang. Nggak pernah bener-bener ketika lu ngomong, lu buktiin ucapan lu. Bosen. Kayak contoh, Mas Anto. Jangan main-main dengan anggaran. Saya tahu siapa orangnya. Oke. Betul dong Mas Anto. Mas Anto ngomong begitu. Pak, saya tahu loh, Bapak begini. Tahu, berarti tahu dong orangnya. Betul nggak? Lalu ngomong, jangan main-main dengan anggaran. Siapa orangnya Pak? Kan terbukti ngomong doang. Dulu di Menhan, saya tahu markup alusista 300%. Siapa orangnya Pak? Bosan Pak rakyat dengar begini. Jadi harus ada gentleman. Ketika nggak bisa direalisasikan janjinya, terus apa? Kayak Bapak mau kejar koruptor, rupanya nggak bisa direalisasikan janjinya. Apa? Rakyat kan cuman bisa, ya ujung-ujung ya Pak, nanti kepala babi lah yang datang, yang kritik, ya nggak? Disiram air keras lah itu kayak. Jadi bukannya introspeksi ke dalam, malah kepanasan sendiri. Itu loh yang saya akhirnya, iya juga ya, dia optimis. Berarti optimis kan keyakinannya tinggi dong Mas Anto. Tinggi, iya. Ketika lu berani ngomong optimis, berarti lu sangat yakin bahwa lu bakal bikin pertumbuhan ekonomi. Kalau enggak, nah itu betul dong. Udah capek diulang-ulang Pak.
Ya nggak? Rakyat butuh bukti, nggak butuh janji. Kalau janji mah Benny Ramadi tuh jago, betul. Sorry ya Ben, buat joking doang. Jadi udah enak lah. Lu harus ada punishment. Mundur sebagai pejabat, karena lu kan bicaranya Korea, Jepang. Pejabatnya mundur lu semua. Berani nggak lu gentleman mundur kalau nggak terrealisasi? Selamat berbuka puasa ya. Terima kasih. Iya. Ya, kita udah bosan lah ya ngomongin. Saya masih heran ya. Masih ada ya teman-teman BO ini masih yang mestinya begini, mestinya begitu. Mestinya itu sudah pada tahu. Mereka sedang mencari excuse, mencari alasan. Jangan jangan punya anggapan bahwa dia nggak tahu dikelabui anak buah. Itu bullshit. Kalau dia bisa dikelabui anak buah, laporan ABS, ya gobloknya pemimpin itu dong. Ya kan? Kita jadi ditugasin nih sama pemilik perusahaan jadi direktur utama. Ya mesti punya teknik untuk cross check. Jadi ini semua nyibul, semua show off. Paling bagus dia lagi show-nya itu waktu pidato. Ya pidatonya menggebu-gebu. Oh ya, jadi itu pidato itu adalah show-nya ya? Show. Oh iya dong. Oh oke. Di podium PBB, coba dibayangin nanti tercatat dalam sejarah. Dia gebrak-gebrak podium di PBB. Hebat nggak tuh? Tapi apa yang dihasilkan? Rakyatnya susah. Tapi nggak boleh kritik. Rakyat kritik ya itu tadi. Bang Tony ngomongin tuh. Anda sudah saya data ini, ya. Hati-hati, tidak patriotik, dia bilang gitu. Kritik loh, orang yang nggak setuju dibilang tidak patriotik. Ya itu, ya hak dia bersuara lah ya. Kita kan juga punya hak bersuara toh. Kita bayar pajak kok. Anda dapat dari mana anggaran itu bisa foya-foya begitu? Kalau bukan dari pajak. Walaupun kontribusinya kecil, gua bayar pajak bos. Gua pergi restoran makan kena pajak, belanja kena pajak, ya kan? Bayar STNK kena pajak. Kita doang dituntut untuk patuh, ya. Tapi ya gitu, ya. Kita lihat ya sebenarnya kalau mau bicara ini, how far can you go aja ya. Lu kan ini udah ngomong sebenarnya, aduh banyak orang tolol di sekeliling dia ya. Itu Bali ngomong itu minyak kita kan belinya dari Malaysia sama Singapura, gak ada urusan sama Selat Hormuz. Tolong nggak tuh? Singapura punya ladang minyak, itu kan tetap impornya dari sana. Kalau sananya naik harga atau nggak bisa lolos, harga minyak naik nggak? Itu kayak bacain dongeng buat nipuin anak kecil ya. Menteri kelas begitu loh. Tapi tetap dipakai, nggak dipecat. Karena takut dijatuhin. Kan itu kan teorinya. Nah, kenapa nggak berani naikin? Oh, kita tidak akan naikin harga BBM ya. Ya biar gimana dia tahanin, takut di demo. Ini mau Idul Fitri. Mau jadi heboh. Nah, pasti ditahan-tahanin nanti lewat. Memang harga BBM naik juga bukan kiamat lah ya. Tadi bilang stokin BBM mau ngapain? Ini pasang drum di depan garasi gitu, stokin BBM. Salah-salah anak kecil kasih korek api meledak lu rumah. Mana lebaran banyak kembang api kan di sana anak? Ya betul, ini kan kita juga mau stok berapa sih? Memangnya kita bangun tangki minyak? Iya kan? Paling juga 1 drum. Lu bisa hemat berapa banyak dari 1 drum?
Ya paling naik harga misalnya tambah 2.000 lah, tambah 3.000, ya 3.000 kali sekian liter. Nggak berapa duit, masalahnya bukan di situ, bukan kita stok BBM atau beli melon hijau atau apa. Ini kita kritik itu cara pengelolaan anggaran negara, ya, ugal-ugalan, nggak mau stop walaupun dikritik. MBG itu mensita banyak porsi yang sangat besar dari APBN, ya, dialihkan dari biaya pendidikan. Nanti cobalah tahun depan atau setahun 2 tahun kita lihat akan banyak mendengar deritanya sekolah rubuh, ya, anak sekolah nggak sanggup beli seragam, seragam ya. Itu guru honorer nggak dibayar, ya, kan gitu. Dia maksain MBG yang sudah banyak dikritik orang, ya, nggak usah ceritain lagi. Itu banyak lah, lele lah, segala macam lah, kelapa dikasih bawa pulang, ampun-ampunan lah. Tapi udah lagi ketat APBN-nya, dia nggak mau tahu, jalan terus. Iri dari mana? Disuruhnya cari ke pajak. Jadi itu hati-hati, ya. Nanti juga ke masyarakat, ke pengusaha, ya. Nanti yang di terakhir Cortex kan mesti laporin harga pasar tuh. Dari situ dia jaring. Waduh, rumah lu sekarang udah 10 miliar ya. Atau perhiasan dulu 100 juta, sekarang udah 500 juta ya. Selisihnya bayar pajak dong. Begitu cara mainnya. Atau si Akong kalau kolornya banyak, bayar pajak dong. Jadi itu cara mainnya ini, ya. Jadi kalau nggak dicari mana, hutang naikin, oke, ya, lewatin batas. Nanti rating internasional turunin rating kita apa jadinya? Kita harus naikin suku bunga. Kita punya surat. Ternyata manjur, lagi buka udah dari pagi dari info. Oke, kalau gitu Mas Gundolo silakan. Pantun aja. Dilanjut Om. Jalan-jalan ke Gunung Bromo. Cakep. Jalan ketemu setan. Artinya, Pak Presiden Prabowo minta penghematan anggaran dasmu. Aduh. Om bilang kayak gitu kan. Saya nggak tahu dapat kosakata dari mana itu buat Makanya padahal yang bocor di mana, yang mau dihemat yang di mana, itu dia. Seperti tukang tambal ban Om ya. Jadi yang ketusuk paku satu, tiba-tiba yang ketusuk paku satu, tiba-tiba ada 3 lubang. Gitu, makanya di dalam ember dia buat ngerisa ban itu ada pakunya juga. Lo kebanyakan nonton film warkop lo. Nah, kadang-kadang gini buat juga dengan lagu presiden kita ya. Dia sudah menghemat ini kanan gede, sedangkan dia tahu yang bocor paling gede itu di mana, dia tahu kerannya di mana, tapi bukannya dia tutup, diemin aja. Iya, benar. Malah di bawahnya tuh dia tambungin ember kan. Jadi bocornya kemana ke dia juga dibocor, dia udah kasih ember. Sebenarnya penghematan anggaran tuh nggak begitu susah sih Om. Saya itu pernah lihat lah konten dari bocor besar, bukan bocor halus ya, bocor besar. Bocor besar, oke. Tutup ya. Jadi seorang menteri, pokoknya kita nggak sebut menteri apa, rata-rata menteri lah Om. Di rumahnya itu menterinya minimal 2
2 motor patroli pengawalan. Terus satu mobil dinas itu, mobil dinas 3 loh, bukan cuma 1, 3. Nah, Belum mobil pribadi ya, mobil pribadi kan kalau menteri kan nggak cuma mungkin 1 biji ya, bisa lebih 3 atau. Jadi kalau di total di rumah dia tuh sudah ada 10 kendaraan loh. Bayangin kalau barang keluar semua tuh berapa BBM yang bisa dihemat itu. ya. Dengan anggaran untuk menggaji para siapa namanya yang tukang ngawal-ngawal dan segala macam. Tukang Itu totot sebenarnya wuk-wuk, ya kan? Totot wuk-wuk, totot. tukang guguk Tukang guguk. nggak jalan lah pokoknya. Itu kan sebenarnya nggak, daripada dia capek-capek kayak gitu ya. Palingnya kan dia ada 21 pengawal, 1 mobil itu juga. Sewa ambulan 1 udah tiap hari pulang pergi udah jamin aman dah pokoknya. Hanya kalau pengen bebas macet itu kendaraan nomor 1 cuma ambulans udah gak ada yang lain. Sama damkar om udah. Ya, Kedua, damkar sama ambulan, sama satu lagi ini mobil jenazah. Waktu jabatnya terakhir tuh baru pakai mobil jenazah. Oke. Uang nggak perlu kayak buat belanja pakaian dinas pejabat itu kan berapa miliar tuh Ya. kan dalam satu kali anggaran. Kemudian kemudian untuk apa namanya alat tulis segala macam terus kan katanya nih ya tunjangan lauk waktu pejabat om itu kan 1 juta itu nggak 1 juta om karet nih 1 juta terus sebulan kan 30 juta bisa dalam sebulan dia tuh makan 2 motor Honda Beat om. Sama dengan makan 2 motor Honda Beat. Udah kita 15 juta, 30 juta kan itu baru uang lauk pauknya ya. Ya. Terus juga selama ini kan pejabat tuh yang namanya kayak air pam, listrik itu kan bebas oleh negara. Itu bayangin pejabat tuh rumahnya kan minimal aslinya nggak mungkin 3 atau 4. Ya minimal atau berapa biji lah, ruang tamu, toilet, tidur segala macam kan. Belum yang lain. Kalau itu misalnya dicabut, jadi si pejabat suruh bayar semua fasilitas yang selama ini dia terima, saya tentu akan banyak sekali penghematan yang ini ya besar. Oke, siap. Pejabat cuma menteri aja om ya, termasuk anggota DPR. Iya, benar. Apa segala macam. Pokoknya semua yang bertugas untuk negara tuh ya memang sebaiknya sih terima gaji dan memang apa namanya diperuntukkan untuk mengabdi aja, terus dikasih fasilitas. Terus mereka kerjanya nggak benar, jadi kita kayak investasi bodong aja gitu. Ada hasilnya gitu kan. Iya. Kita yang nanam pajaknya, dia yang nikmatin gitu ya. Ini kalau bisa nih sekali-kali Pak Presiden kita lah, coba suruh makan menu MBG lah, saya yakin. Gue mau kasih tahu Gundolo, emangnya presiden nggak makan MBG? Lu nggak tahu? MBG-nya presiden mah enak, kasih tahu dia bro. Ya iyalah makanya setuju sama MBG-nya. Kata siapa presiden nggak makan MBG? Lo lihat menunya, cek aja Google, banyak kok. MBG-nya presiden beda. MBG. Nah, secara mana berani dia kasih MBG setipis ATM bro? Tempes tipis ATM. Orang berseliweran, makanya presidennya dibohongin. Jadi makan enak ya. Ketua BGN aja makan MBG kata enak kan. Siapa yang makan MBG? Mereka makan MBG. Tapi MBG khusus lah bro, yang buat anak bangsa mau diracun lah bro. Yang gue demen salah taruh racun bro. Kan gitu. Begitu dia nyuap dia kejut-kejut. Aduh, gue lagi banyak gue film memang bro, bener bro. Oke, Bang Tony, lanjut. Jadi kita ke topiknya. Ya, soal penghematan, anggaran bocor, padahal bocornya di mana? Ya kan, yang mau ditambal di mana? Gini bro. Ini presiden ngomong kayak istilahnya gini, dia kan ngomong gini, kalau bisa jangan anggarannya ini defisit gitu, enggak. Ini kalau analoginya kayak gini nih bro, lu ngomong nih, gua mau sekolah sampai S3 biar dapat doktor gitu, belajar kagak, sekolah kagak, kerjaan PR kagak.
Kerjain tugas sekolah Kagak. mau madol melulu, iya. Kapan lu mau dapat gelar S3? Kan begitu analisisnya, Bro. Itu ngomong aja. Dia ngomong, tapi kerjain PR dia kagak. Betul dong? Kerjain PR. Kalau kata kemarin lu bilang nganter si Tika, kalau gua kan nganter si Sandra, kan gitu. Kerjain PR anterin si Tika, malah kagak anter-anterin. Caknya ditinggal di rumah, nggak di PHP dah. Itu dong. Iya. Terus bikin proyek ugal-ugalan, habisin saran. Nah, itu. Jalan-jalan ke luar negeri seringnya minta ampun, sampai kalau bisa tuh kalender diri tiap hari dah ke luar negeri. Kan gitu. Lagi satu Benny. Masalah lagi paling doyan jalan-jalan keluar. Nah, itu. Nah, jadi istilahnya cuma ngomong aja gede, efisiensi, iya nggak? Efisiensi aja kagak tahu, gua rasa, Bro. Jadi ngomongnya gede, gua akan jadi dokter, gitu. Gua mau SD, tapi ternyata apa? Yang kita kritik tadi lo bilang kebijakannya, Bro, betul kagak? Iya. Kebijakannya sontoloyo, kagak? Bukan pribadinya, kebijakannya, betul nggak? Iya. Kayak sekarang Purbaya udah masuk ke factory setting akhirnya kan, iya nggak? Kalau di handphone tuh mode pabrik nih, Bro, udah, iya nggak? Kalau rupiah menguat dibilang berkat dia, tapi kalau rupiah melemah tanya lu ke bank sentral, kan kocak lu sama aja. Sama aja kayak sudah tapi belum. APBN bocor, defisit 3%, mikir perpu. Giliran darurat koruptor, kagak tuh dengar perpu. Benar, benar itu. Penting itu. Mulat ya, Bro. Iya. Ini enggak, ini sekarang sama si Petruk yang ngomong kan gitu. Ini percuma lu ngomongin efisiensi. Sejauh yang efisiensinya benar-benar kagak lu efisien. Iya dong. Orang udah tahu MBG. Kalau kakak gue denger nih, MBG itu apa? Gue kasih tahu Benny, MBG itu modal buat Gerindra, Bro. Cocok Kak, masuk nggak tuh barang tuh? Masuk barangnya. Dapet tentu inspirasi dari gua. Makanya kita ngomong itu ya kayak begini-begini biar penontonnya seneng, pendengarnya seneng. Lah sekarang gini, kita lihat negara kacaunya dari mana? Polisi giliran tangkep video asusila, cepet ini Iya. Yang kasus terakhir pakai helm aja bisa ketangkep tuh tuh yang sama Rusia tuh, Bro. Iya. Kalau disiram air keras kagak ketangkep, Bro. Sampai sekarang. Iya, bener. Ngomong yang baru yang Munir aja puluhan tahun kagak ketangkep. Nah itu baru dari polisi. Nah kalau pajak, Bro, pajak. Yang paling khawatir tuh, paling takut tuh, ya nggak? Itu megalodon tuh, monster tuh, Bro, ya nggak? Tangkep pedagang ayam jago, Bro. Bro, kira rekening langsung. Tapi kalau tangkep sama Polmo Preksa yang list penggede, Bro. Kencing dulu mereka, Bro. Nggak berani, Bro, berburu di hutan. Tapi dah puasin. Bisa. Dia yang dilumat, Bro, di hutan, kagak. Dosa lu orang jolim, meres rakyat semua pada. Itu dia. Jadi Pak Presiden tahu Pak MBG ini cara murah buat Gerindra kampanye, Bro, kagak. Cara enggak. Jadi kalian
promosi partai, kagak. Sambil menyelam minum bir. Enak ya bro. Jadi lu temennya apa dulu nih? Hari sendiri ditemenin sama si Tika. Buat para pendengar yang lain, jangan lupa ya tanggal 31 Maret bayar sama lewat Kortek ya. Iya. Karena dengan begini rakyat-rakyat gue bisa gue tipu semuanya ya. Saja gue rasa Benny lagi menangis dalam hati ini. Oke, thank you Bang Tony. Kritikannya pasti setajam silet. Kalau Bang Tony udah bicara kayak orang diiris-iris, udah gitu disiram pakai jeruk nipis. Lu kira ikan bakar, Ben. Nah, gimana? Komentar, pendapat, saran atau bahkan kritikan Anda yang lain, ya kan? Presiden, Bang Teddy. Selamat malam, Bang Teddy. Ya. Selamat sore Bang Ben. Yoi Bang Teddy. Aduh, ini katanya Tambahin aja deh. mau nambahin aja gimana? Tambahnya apa tambahnya? Ya, tambahnya di Amerika Pernato 1933 nih ya. Oke. Keluar executive order, semua warga AS wajib menyerahkan emas. Nah, lo. Batangan sertifikat emas. Nah, lo. Nah, udah setelah dibeli dengan harga misalnya 10. Udah itu dia jual, dinaikin sama dia. Jadi kenapa? Karena keadaan darurat nasional. Ya, ya. Kan banyak tuh yang toko-toko emas yang lagi diincar kan, yang udah banyak nih ambilin. Ya. Enak juga ya, datang ambil. Nah, hati-hati nih. Jadi selain yang Bang Tony ngomong tadi, ya. emas juga hati-hati disimpan gitu aja Bang Ben. Oke, terima kasih Bang Teddy. Iya, kayaknya sih omong-omong aja nih presiden kita ya. Kalau dibilang efisiensi, buktinya bodoh semua tuh. Ya, benar. Kalau menurut saya sih MBG itu ditiadain sih nggak mungkin sih Bung Ben ya. Karena tuh kan presiden itu jadi kan karena program ini nih. Nah itu dia. Iya, kalau nggak ada program ini kan mana mungkin jadi dia. Nah, makanya dia jaga program ini supaya ada terus kan, nanti kan menatap nanti 5 tahun ke depan. Kalau dihilangin, bisa nggak dipilih lagi dia. Iya, jadi nanti kemungkinan kalau dia jadi lagi, nah baru nih mikir program ini dihilangin kan gitu, Bung. Aduh, iya biasanya kalau jadi nggak pakai pil KB berarti. Oke. Lanjut, Mas Papio, lanjut. Iya, jadi presiden kita ini nggak mikir dulu kalau ngomong ya. Kalau ngomong asal jeblak aja begitu. Jadi jangan omong-omong lah, presiden. Kalau mau efisiensi, MBG itu nggak mungkin lah ditiadain sama dia. Nanti kalau dia jadi lagi, baru dia mikir efisiensi. Ya saya sih sebagai rakyat optimis. Kalau sampai pesimis negara ini amburadul kan susah juga kan. Iya. Ya kalau saya sih nggak apa-apa, saya bisa pulang ke Kayang, kalau Mary kan nggak bisa. Benar. Ya kita harap, soal banyak, ya saya sih nggak mau jelekin siapapun deh, apa orang. Kan banyak bangsa kita bilang programnya gagal seperti MBG, tapi dia bilang optimis. Ya mana sih ada presiden dan pesimisnya nggak? Ya kita harap selama masa jabatan dia masih 3 tahun lagi kan, ya negara ini nggak bawa ke jurang kehancuran. Benar nggak, ekonomi terutama kan? Iya. Nah, soalnya banyak ekonom bilang kita punya sekarang defisit kan bocuan dong, rugi kan, bocuan kan gitu. Ya kita harap lah negeri ini selama dia umpama aja kan nggak mungkin pertengahan dia mundurkan diri kan semasa jabatannya, ya negeri ini nggak keok aja Mer. Kalau keok Mary nggak pusing ya Mer. Nah, nggak makan kopi luwak lagi, lo nggak makan kopi gajah anda. Benar. ya gitu deh. Ngikutin apa pernah diucapkan oleh Pak D Gemoy kita. Apa bisa nggak sampai 3? Kenapa Pak? Halo? Iya, kenapa? Ya, bisa nggak akan menyentuh 3% ya? Iya, tidak akan lebih.
Nah, saya mau bilang ke Pak Gemoy, mimpi kali ya. Gitu ya. Kenapa? Karena dia sering bilang gitu saat kampanye kemarin. Jadi sebenarnya kalau untuk mengurangi anggaran hemat itu sebenarnya gampang banget sih Mbak. Nah, seperti yang kita tahu itu dana yang paling besar itu kan dimakan oleh MBG ya. Kalau kita menghapus ya minimal kalau nggak menghapus merevisi lah tata cara pelaksanaan dan penyaluran segala macam mengenai MBG itu saya yakin akan berhemat banyak lah itu. Tapi justru MBG nggak bakal disentuh nih kelihatannya nih Pak Gundolo. Itu makanya itu kan piaraan mereka juga. Entah itu pasukan coklat, piarannya mereka semua. Kita juga bingung. Masa seorang prajurit suruh jagain dapur, Pak? Bingung saya. Negara diserang hacker-hacker segala macam. Mendingan dia suruh jagain di belakang meja aja, suruh jadi hacker sekaligus ketahuan bagus hasilnya ya kan. Iya. Apalagi kayak segala macam tunjangan lah Mbak, kayak tunjangan seragam itu juga perlu dihapus tuh, tunjangan mobil-mobil dinas tuh kalau perlu dihapus saja. Karena kita semua kan percaya bahwa orang-orang yang duduk di anggota dewan itu kan pasti orang kaya semua Mbak. Gak mungkin orang miskin sepeda motor atau motor biasa kan nggak mungkin. Mereka tuh rata-rata mobil tuh dihapus lebih dari 5 Mbak satu orang tuh yang jabat di anggota itu di anggota MPR, DPR, apalagi para menteri. Para menteri itu motoran ini setahunya ada 2 loh Mbak. Pengawalan tuh motor ada mobil dinasnya kalau nggak salah tuh ada 3 katanya, itu baru mobil dinas saja Mbak, yaitu ada 3. Belum mobil pribadi atau mobil keluarga. Jadi satu orang pejabat sekelas kementerian Mbak ya, itu mungkin mobilnya termasuk mobil dinas sama motor bisa 10 biji loh Mbak. Itu kalau semuanya BBM Pertamax atau Pertalite atau Pertamax Plus sudah berapa miliar tuh yang bisa dihemat Mbak kalau mereka dikurangin. Kemudian tunjangan seragam, tunjangan yang lain-lain kayak apa namanya, tunjangan makan siang. Kalau nggak salah Mbak ya tuh tunjangan lauk seorang menteri Mbak sebulan itu 30 juta Mbak. Gila itu. Sejuta makan itu kalau dikasih ke rakyat miskin Mbak ya, saya yakin mereka tuh bisa hidup sejahtera lah itu. Bener. Dikali kalau nggak salah ini di negara kita ada 30 kementerian Mbak ya, 30 atau 40 ya saya lupa deh, pokoknya di atas 30 lah. Ditambah dengan wakil-wakil menteri, terus pejabat yang lainnya, itu kok bisa dihemat berapa puluh juta itu dalam 1 bulan. Kemudian tunjangan sepatu, tunjangan pakaian dinas dan lain-lain juga. Terus kalau selama ini kalau nggak salah Mbak ya, yang namanya pejabat tuh kalau untuk kebutuhan air, listrik itu kan mereka gratis Mbak. Itu juga sudah bayar Mbak. Karena apa ya, negara kita ini semacam menghidupi parasit Mbak. Jadi mereka tuh kinerjanya kurang bagus tapi diempanin terus kasih makan terus, jadi nggak kayak investasi bodong aja gitu, nggak ada hasilnya Mbak. Kalau sedangkan apa namanya, yang namanya rumah pejabat kan aslinya nggak mungkin cuma 3 atau 4 Mbak, bisa banyak tuh, kamarnya ada berapa. Itu kalau di apa namanya di hitung-hitung dengan KW mungkin di atas 12.000 KW lah kalau nggak salah itu pemasangan di dalam rumah mereka itu. Bahkan katanya ada yang punya segala kan di rumahnya. Itu kalau disuruh bayar listrik, suruh bayar air pump itu saya rasa juga bisa menghemat banyak sekali anggaran loh Mbak. Jadi sebenarnya Pak Presiden itu nggak perlu curhat-curhat segala macam, langsung aja tunjuk keluarin apa namanya ya surat perintah atau surat keputusan. Saya rasa beres sih, jadi nggak usah bikin jengkel mangkal rakyat tuh. Bakal kayak ini jadi rakyat makin ketan sama Pak Gemoy kita ini. Misalnya cuma omong doang, jadi dia tuh cuma tegas pada di podium aja Pak. Pelaksanaannya ya kayak ongol-ongol gitu lah Mbak, lembek. Bicara soal ongol-ongol nih, Ibu juga suka tuh ongol-ongol tuh. Enak ya. Cuman, bukan enak lagi, itu yang namanya kenyal-kenyal ya. Nah, itu kesukaan Ibu itu. Tapi ya salahnya dipraktekkan dalam ini ya, bernegara ya, oleh pemerintah kita gitu, yang membal-membal, kenyal-kenyal, tarik ulur, kan gitu kan pengertiannya. Ya Ibu sih singkat aja deh. Tadi kan soal pesimis optimis ya. Kalau Ibu sih realistis aja deh. Ibu malah optimis kalau itu tuh Om Jansen tuh bisa membuat pemerintah kita, pemimpin, pejabat ya, dicuci gitu otaknya, mungkin dapat ramuan dari Kahyangan ya. Kasih tahu tuh. Ibu sih optimis bisa gitu loh. Pasti bisa. Itu saja lah Amerika.
Selamat siang. Iya, dengan? Iya, itu Pak Prabowo ngomong sih gampang ya. Bukti nanti baru tercekik. Ya, defisit kiri kanan, tekan sana, tekan sini, tangkap sana, tangkap sini, pajak, tangkap. Itu kan ngomong nggak seperti itu gitu loh. Lalu kenapa sih ngotot MBG terus dan itu pemborosan dan ini multiply efeknya kan kecil sekali, habis dimakan jadi apa? Jadi kan. Jadi apa? Coba uang itu dibawakan sesuatu yang multiply efeknya lebih tinggi dan lebih bermanfaat, lebih baik. Bukan MBG nggak perlu tapi buat yang miskin dong, bukan rata gitu. Tidak semua ya. Iya, tidak semua. Toh kalau nggak ada program MBG, emangnya yang lain nggak makan, paling makannya berkurang, khusus yang miskin. Yang kaya-kaya makannya malah lebih banyak dari MBG. Tetap itu bahan pokok tetap laku, petani tetap laku, telur tetap laku. Baru multiplier efeknya apa? Seburuk-buruknya Jokowi, itu jalan tol tuh 50 tahun kita nikmati. Seburuk-buruknya Jokowi. Dan multiplier efeknya besar. Contohnya sekarang kereta itu masih ada tiket. Dulu mimpi berjubel-jubel nggak gitu kan, terasa gitu loh. Kenapa ngotot gitu loh, cuma mau kelihatan hebat gitu kan. Revisi lah, kalau salah revisi, kenapa sih mau ngotot? Tapi ujung-ujungnya kita juga yang disiksa, yang dikejar-kejar gitu loh. Terima kasih. Banyak rakyat yang pilih 58% itu mungkin lupa kelakuannya Presiden Prabowo ini seperti apa dulunya. Menurut saya dia sama sekali tidak peduli dengan gizinya anak-anak, itu nggak masuk hitungan dia. Dia kepikir aja mungkin enggak tentang gizi itu. Ya, yang dia pikir bagaimana dia bisa habiskan itu anggaran, bagi-bagi dengan kroni-kroninya, dia kumpulkan untuk dia punya 2029, itu aja otaknya. Jadi kalau ada yang bilang ini kepedulian untuk gizi anak-anak, nggak ada. Anak-anak keracunan mau mati itu nggak ada urusan sama dia. Dia bukan itu intinya. Intinya dia adalah dia mau mengambil sebanyak-banyaknya dulu buat bekal dia di 2029. Keturunan juga udah mentok. Enaknya mungkin ya kita nggak tahu ya. Tapi mau apa lagi yang dia mau cari? Kekuasaan. Ya nanti dia akan bayar ini. Dia hutang banyak sama bangsa ini. Dia begitu jahat kalau saya bilang untuk bangsa ini. Gak peduli sama sekali. Pengalian isu ya. Isu apa yang dialihkan? Isu pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi kegagalan ditutupi dengan kegagalan, bukan dengan prestasi. Masalahnya itu loh. Nah ini nanti pasti jebol. Itu 3%, itu defisit 3%. Kenapa saya bilang pasti jebol? Kalau MBG paling banyak itu udah betul tuh. Pada bilang MBG jadi masalah, itu nggak diberesin. Nah kenapa sih sebenarnya MBG nggak diberesin? Karena MBG itu paket yang untuk hilang uangnya dengan mudah. Karena makanan habis dicerna langsung dibuang jadi BAB, ya kan? Nggak bisa diusut lagi, masa BAB-nya diusut ini BAB korupsi atau bukan? Udah selesai, udah beres. Jadi nggak ada bekasnya. Itu pintar sekali itu ngambil MBG ini sebagai proyek. Buset deh, itu korupsi gila-gilaan. Nah masalahnya rakyat Indonesia ini gimana ya, kalau dia ngomong bodoh, saya juga termasuk rakyat Indonesia, saya juga bodoh dong. Terpercik muka sendiri ya Mas Andar ya? Iya, ngomong sendiri. Kenapa yang dipilih? Satu yang kayak gitu. Kedua, udah bertahun-tahun kita pemilu berkali-kali ya. Ini semuanya jualan kecap kan. Mau dibilang pertumbuhan 8%, sayangnya saya kurang terkenal Bu Mary. Kalau saya yang bisa mencalonkan diri, saya ada terkenal dikit ya, saya bakal bilang pertumbuhan ekonomi 20%. Ngomong gratis kok, nggak ada bebannya. Emangnya kalau memang misalnya nggak nyampe 8%, kayak tahun ini cuma 5, tahun lalu ya maksudnya ya, cuma 5. Nah itu apa? Nggak ngomongnya baru setahun. Ngomongnya kan aneh-aneh aja kan, jadinya selalu permisif terus. Ada aja toleransi rakyat Indonesia ini. Terus rakyat Indonesia ini satu lagi, pelupa. Dia lupa masa lalu, nanti ada kejadian lagi, terulang lagi. Dulu ngomong kita tahun 98 lewat itu, jadi setiap hari diteriakin KKN.
Coba kalau sekarang ditanya ke anak-anak Gen Z, KKN itu apaan? Mereka bahkan nggak tahu itu apaan. Tanya yang depan doang paling korupsi, yang kedua nggak ada yang tahu. Itu dia. Jadi rakyat Indonesia ini pelupa. Nah, semoga yang kayak gini-gini justru membuat jadi pelajaran buat siapa? Buat rakyat kita yang bodoh-bodoh ini, yang kita termasuk saya ini yang bodoh. Ya, kenapa nggak bisa ngajarin? Tapi bisa juga ya kita kalau rakyat 58-nya mau diajarin semua, saya ngomong teh bebusa juga nggak bakal nyampe, Bu Mary ya. Iya. Terlalu banyak itu. Jadi ya itulah. Nah, makanya kalau ditanya bisa maju apa enggak, waduh susah nih yang kayak gini ya. Selama itu belum berubah, sistem belum berubah, nggak bakal bisa. Oke, kebocoran itu urusan hukum nanti dulu. MBG nggak boleh dikurangi. Sebenarnya program MBG itu bagus maksudnya, betul, ya kan? Setuju. Untuk memperbaiki gizi generasi yang parah, gitu kan? Nah, yang salah adalah apa perlu orang-orang kaya yang sudah bisa pilih-pilih makanan itu diberi juga? Apa perlu orang-orang, maksudnya sekolah-sekolah yang sudah kaya, sekolahannya udah bayarnya mahal, juga diberi? I'm so sorry ya. Bukankah kita itu harus realize bahwa APBN kita itu sungguh amat sangat terbatas, ya kan? Nah, kan sebenarnya juga tidak boleh dikurangi dari anggaran pendidikan. Yang harus dikurangi adalah korupsinya atau penyalahgunakannya. Nah, balik ke MBG. MBG itu sebenarnya program bagus tujuannya. Tetapi ada sampingnya lagi. Sebenarnya untuk pergerakan ekonomi sebenarnya juga bagus, Mbak. Iya, betul, setuju. Perbuatan ini itu hanya dicengkeram oleh para elit politik dan elit di Indonesia. Jadi sebetulnya aplikasinya ya Bu, aplikasinya itu mesti ditinjau ulang, betul. Jadi sebenarnya MBG ini yang mengeruk keuntungan adalah para elit dan para elit politik terutama. Tidak mengucur ke bawah yang sebenarnya. Karena bos-bosnya adalah para elit dan elit politik. Ini yang tidak benar. Jadi sama aja seperti negara spending begitu besar untuk memberikan gaji lemak-lemak kepada para elit politik. Ini loh yang nggak benar. Seharusnya kan mengucurnya ke bawah, ke petani, ke UMKM, ke orang-orang kecil yang berdagang, warung-warung dan sebagainya. Tapi ini belum disadari oleh Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo banyak dikibuli. Mungkin sudah sadar kan, dia udah bilang, awas yang pada laporan ABS ya, mungkin baru nyadar. Itu karena dia baru memuji kepala MBG katanya yang si botak itu patut diberi penghargaan, tapi ternyata brengsek. Nah, tapi dia kan belum tahu lagi sebenarnya yang mencengkeram duit triliunan rupiah setiap hari itu siapa? Masa sih belum tahu, Bu? Tunggu, aku agak sedikit bertanya. Masa sih nggak tahu? Nah, gini masalahnya, Pak Prabowo itu kan aslinya anak begawan, anak orang elit, anak orang kaya. Lain dengan Pak Jokowi, kan turun ke bawah, gerilya ke bawah, sehingga tahu sebenarnya what happen di bawah grassroots itu apa yang terjadi, kan kayak gitu. Kalau gini ya Mbak ya, nggak usah cerita negara Mbak, terlalu luas.
beribu-ribu pulau. Kalau kita punya proyek aja ya Mbak, kita punya usaha, nggak usah proyek lah, usaha aja. Kalau kita nggak turun ke bawah sendiri untuk memplototi atau menginspeksi atau QC-nya kita juga sesekali melakukan QC sendiri, maka lu bakal bangkrut. Bodoh. Iya, betul. Setubuh. Setuju. Nah itu, jadi kalau kita punya catering aja, let's say kita punya catering kecil-kecilan aja, lu emang bisa nggak terjun sendiri? Nggak bisa. Coba, nah hubungi orang-orang catering itu, semuanya rajin-rajin, jam 4 pagi udah bangun mendeli, ngelihat mendeli nggak ngerti, sorry. Melototi, melototi itu yang ada di bawah, di dapur, di apa tukang belanjanya dan sebagainya. Betul. Kalau enggak, tunggu bangkrut deh. Itu faktanya di Indonesia. Jadi MBG itu saya butuh memang iya untuk memperbaiki gizi supaya otaknya bisa jalan, bukan otaknya cuma korupsi atau korupsi dengan bodoh. Artinya bodoh itu waktu dikorupsi lah, pekerjaan dikorupsi lah, itu yang kecil-kecil ya Mbak ya. Nah belum lagi yang besar, kalau yang besar kelasnya kan beda lagi ya, itu kayak MBG itu yang main siapa kan kayak gitulah kira-kira ya kan. Lah sekarang pertanyaan saya, adakah pengusaha yang tidak mengeluh bahwa kalau nggak memberikan pelicin di lini apapun tidak bakal jalan? Iya kan? Yeah. Baik itu fakta, itu fakta ya, fakta. Itu fakta yang kita munafik memungkiri terus-menerus gitu. Lah contohnya kayak Pak Menkyu ini, dulu ngomongnya begitu idealis, sekarang ngomongnya mulai nyeleweng dikit deh, mulai apa give up. Setengah-setengah, bendera setengah tiangnya mulai keluar. Kenapa? Karena dia udah mulai mengatakan nggak apa-apa lebih dari 3% kan kayak gitu defisitnya. Lah ini kan lucu. Let's say saya nyeleweng sedikit ya, China dengan Iran kenapa bisa bekerja sama? China bukan bodoh, Iran juga bukan goblok, kan kayak gitu. Mereka punya minyak yang harus dijual untuk rakyatnya. Sebaliknya China mau beli dengan segala resiko yang ditanggung kan kayak gitu. Tapi tahukah hasilnya? Hasilnya adalah drone-drone daripada atau serangan udara dari Iran itu ternyata presisinya bagus banget karena China ya. Nah dari mana? Karena teknologinya dari Baidu yang mana cuman melesetnya 100 meter. Lah kayak gitu. Gimana caranya? Kita kalau kerjasama adalah cium tangan. Setelah itu berapa yang saya dapatkan, berapa persen, dan itu fakta dari dulu Mbak, dari dulu sampai sekarang ini karena internet itu canggih sehingga kita beritanya itu keluar di mana-mana. Contoh juga seperti Heidi atau siapa pokoknya orang aktivis yang disiram air keras ya kalau nggak salah. Iya, kontras ya. Nah, kontras lah itu juga kayak gitu kan Mbak. Belum tentu itu negara, tapi orang-orang udah mikirnya negara kan kayak gitu. Padahal itu yang sudah sering dilakukan oleh orang-orang elit kita, orang-orang yang berduit karena dia tidak suka dibredel. Kan kayak gitu lah. Apalagi barusan ini pengusahamu UMKM, kalau nggak salah pengusaha makanan namanya Fadila atau siapa perempuan ibu-ibu, karena ada ibu makan 500.000 atau berapa nggak bayar, terus dilaporin, diviralin, ternyata malah yang punya restoran yang di Zoo ya, betul. Nah kayak di polisi dituntut malah tuntut balik. Malah jadi terdakwa loh. Ini negara atau sampel sih, gue nggak ngerti ngeliatinnya. Lah hal-hal seperti ini semerawut kayak gini tolong deh Pak Prabowo, sudahlah, nggak usah lah BOP atau kayak gitu-gitu. Lu nggak bakal bisa ngikuti Donald Trump buktinya diimpeach sampai berapa kali diimpeach. Gua
sudah senang setengah mati tanggal 19 Februari pikirnya diimpis beneran, ternyata juga mental lagi. Apa Mbak, politisi Portugal Mbak, Amerika, Indonesia sami mawon. Lah sekarang balik lagi, kalau hukumnya saja tidak jelas, siapa yang harus dipangkas sebenarnya? Sebenarnya yang harus dipangkas terlebih dahulu. Menterinya itu cuman beberapa gelintir, 100, 100 ya. Tapi DPR-nya berapa Mbak? 500 sekian. Sebenarnya presiden itu gajinya kecil loh dibandingin DPR sebenarnya, dibandingin BUMN, direksi BUMN. Nah, sekarang saya mau nanya, DPR itu loh seharusnya yang dipangkas terlebih dahulu. Kenapa? Ada uang reses. Uang resesnya itu dipakai apa Mbak? Tapi mereka kan harus setor ke partai, Bu. Lah, makanya memang nggak berani yang menggantung 9 ketua partai saja. Se-Indonesia yang 278 manusia emang nggak mampu. Lah ini kan berarti yang tidak benar terus dipelihara. Yes. Contoh misalnya undang-undang apa membahas undang-undang KUHP yang lalu udah saya singgung ya, tahu undang-undang KUHP. Pinter kan Mbak, dia brilian banget tuh DPR. 10 maksudnya dihukum mati boleh, tapi setelah 10 tahun. Iya. Di mana setelah itu kena remisi dan lain-lain, nggak mungkin 10 tahun ya. Iya, katanya itu baik, katanya itu apa kayak gitu. Inspektorat, ada BPK, ada apalah yang apa memantau ini apa itu namanya pemerintah, tapi berjalan apa enggak. Baru ini kan ada 2 yang ditangkap. Lah hal kayak gini terus ditambah lagi inspektorat itu di bawahnya gubernur. Terus kalau gubernurnya nggak senang kayak Anies yang lalu itu karena BPK-nya inspektoratnya ngeluarin ekspos bahwa apa itu namanya DKI Jakarta sering lebih terus akhirnya digusur ke Aceh. Lah kayak gitu tuh ada yang bersuara nggak ada partai politik yang rame-rame, nggak ada. Kenapa? Karena sama-sama menikmati. Menikmati apa? Gua juga melakukan hal itu. Lah sekarang inspektorat kayak gitu untuk apa? Nggak usah lah, pecatin aja semua lah. Itu loh efisiensi juga kan. Sekarang saya mau nanya Mbak, setiap kota, setiap daerah ada inspektorat. Berapa inspektorat? 3, 4, 5 kalikan berapa banyak? Udah deh Mbak, nanti airtime-nya habis kena saya. Takjub sama statementnya Pak Purbaya, takjub gua. Amazing gua. Makanya gua sampai bener juga. Gua bingung sebenarnya dia ngomong apa juga nggak ngerti dah. Bener. Apa nih orang ngomongnya sama bosnya, gue kagak tahu deh tuh. Sampai kita bengong ya, Dek. Kita bengong ya pas itu ya, pas beliau berbicara seperti itu. Takjub Kak, takjub saya sampai mata melotot 2 keluar gitu, kalau bisa keluar dari mata keluar nih. Tapi sesungguhnya Pak Purbaya sendiri tidak bisa menyembunyikan ekspresi bahwa dia tuh sedang depresi berat. Betul nggak? Iya. Lihat deh. Ya kan mungkin gini, saya yakin semua kementerian di bawah dia aware kalau bos gue tuh militer itu cuma 2. Iya. Kalau lu bilang enggak, keluar. Kan gitu. Iya. Jelas. Itu makanya ini yang terjadi di negara ini Kak. Belum tentu bos seneng, makanya takutnya kalau bos gak seneng keluar. Kan gitu kalau laporan. Itu yang terjadi. Kita ngeliatnya gitu. Loh kok ngebullshit sih ya si Purbaya nih ya gitu. Lo lihat habis lebaran semua pada khawatir udah ini kan cuma euforia lebaran doang. Betul banget. Iya lo, tau nggak peak-peaknya di mana? Biasanya era sebelum Idul Adha itu Kak, itu peak banget, market lagi bottomnya gitu loh. Nah itu di kondisi normal aja seperti itu Kak. Nanti mulai akan naik lagi setelah Idul Adha. Biasa begitu Kak. Nah Idul Adha tuh men-trigger sesuatu yang naik gitu. Itu karena saya tahu, karena saya ada pegang salah satu one of the big factory lah Kak di konsum. Dek, kita kalau bicara mengenai ekonomi Indonesia ya, ini kan banyak yang denger nih, di TikTok yang nonton juga banyak nih.
sesungguhnya realisasinya seperti apa? Kalau bilang defisitnya sendiri kan memang baru 0,53% dari PDB kan ya. Kita lihat berapa pendapatan negara, bagaimana utang negara. Ini kalau lihat angkanya, ini aku yang bukan ekonomi saja gitu ya. Ini kok ngeri banget loh. Hutang kita aja di berapa, Dek? Ya nggak? Pendapatan negara cuma berapa? Artinya gini, artinya rakyat Indonesia berhubungan dengan utang itu, setiap satu orang WNI itu menanggung 33,8 juta rupiah hutang pemerintah. Ya, jadi gini Kak, saya ngeliat ya, kecurigaan saya masih belum ngumpulin data Kak. Tapi saya yakini kalau digabung dengan Danantara ada kemungkinan udah lebih dari 3% Kak defisitnya. Karena saya sempat baca tuh gitu, tapi memang saya ngumpulin data. Kalau digabung plus Danantara udah lebih Kak, gitu loh. Jadi sementara jangan-jangan kecurigaan dia pecah Danantara ini semuanya ngumpetin dulu nih defisit 3%-nya Kak. Kalau digabung sih udah lebih. Nah, sekarang gini, Prabowo kan ngomong seperti ini, Kak. Udah jujur saya males didengarnya, Kak. Semangat. Jangan males loh, kamu didengar banyak orang nih, yuk. Males dengerinnya, Kak. Iya, paham. Omongannya gak sinkron sama buktinya, Kak. Nggak ada nggak sih omongannya yang sampai hari ini kita bisa pegang gitu loh sebagai laki-laki gitu loh. Kalau gue udah ngomong udah bahasa proken ini, yang laki itu yang harus bisa dipegang omongannya, betul. Kita bahasa proken nggak? Iya. Hari ini omongan lu bisa nggak rakyat pegang kan gitu. Pertama gini, gue mau lihat lu bisa nggak stop studi banding ke luar negeri itu anggota DPR. Kalau nggak salah infonya Mei udah pada mau berangkat semua. Ya. Bisa nggak? Tapi nanti kalau ternyata setnek-nya ngasih izin, lu cuma ngomong doang. Iya dong Kak. Kita tahu bagaimana dominasinya ya. Lanjut. Iya. Terus yang kedua, lu teriak efisiensi. Efisiensi mulai dari diri sendiri dong. Kalau usah teriakin orang kaya. Gua mau lihat Pak Presiden stop nggak sering jalan-jalan ke luar negeri? Harusnya stop lah. Harusnya. Ya. Harusnya stop. Nah pertanyaannya, kunjungan ke luar negeri Bapak terakhir nanti kapan? Gue denger sih Maret mau ke Korea. Berani cancel nggak Pak? Gitu. Kalau nanti terbukti lo omong-omong, diem-diem lo naikin batas defisit, rakyat juga nggak usah apa-apa sih Pak, jujur aja. Karena kita tahu, tinggal mainin angka aja, mainin statistik aja seperti biasa Kak. Nah itu loh yang sering kali kita tuh suka nggak tahu ya keadaan nyatanya ya, tapi sering kali kita kan sedih ya. Ini kok angkanya kok manipulate banget sih gitu kesannya. Itu Pak yang saya bilang. Jadi satu, tadi saya ngomong, yang berikutnya apa? Saya kasih tahu MBG, Kemenhan, Polri, nikmati lebih dari 50% APBN. Jadi bisa nutup. Kalau Bapak berani, sebaik-banyak, Kementerian Bapak pangkas tuh jadi 30, balik lagi normal. Hapus nggak perlu satgas. Malah ekstra. Kalau berani, angkat jumlah anggota DPR Pak. Parpol tuh harus di-merger 2-3 aja sisain. Hukum mati pejabat Pak, korupsi. Itu Pak. Semoga tindakannya secepat omongannya ya. Karena ini lagi stadium 4 Iya. Pak. Iya betul. Iya. Jadi pertanyaan saya sebagai penutup, Bapak mau pilih yang mana? Berhemat atau mengejar ke Antartika? Saksikan sendiri. Makasih Kak. Lancar. Asik. Senang kita ya? baru menikmati pajak-pajak yang kita bayar. Menikmati kita masuk tol kan kita bayar toh. Kita baru sungguh-sungguh menikmati hari ini. Maksudnya berarti sampai seminggu ke depan lah. Mari menikmati Jakarta.
Maksudnya baru bisa menikmati hasil pajak kita setelah pada pergi dari Jakarta. Aduh, kasihan yang ada mudik tuh dianggap menghambat ya. Kakak. Oke. Inilah Jakarta ya. Iya. Ya pendatang. Itulah daya tarik Jakarta. Iya, betul. Dan yang menjadi tugas daripada Gubernur Pramono. Yes. Untuk mengorkestra semua sebaik mungkin. Yes. Oke, masuk ke tema hari ini, saya pikir memang seperti satu perusahaan pada waktu terjadi disruption atau disrupsi terhadap market dan lain-lain sehingga mengakibatkan penjualan menurun. Artinya penerimaan menurun, kita harus lebih fokus pada efisiensi. Ya, setuju. Efisiensi dalam segala bidang. Ya. Baik waktu kita pinjam bunga di bank, kita harus nego dengan bank supaya bunganya turun. Ya. Kemudian biaya, terutama kalau sampai begitu parah, mungkin biaya-biaya petinggi-petingginya, gaji-gaji pun harus dipotong. Ya toh? Itu yang biasa kita lakukan. Di samping kemungkinan atau kreativitas lain. Ya. Tetapi jangka pendeknya tidak ada pilihan lain, harus dilakukan. Oke, Kak, itu menarik ketika Anda katakan memotong gaji ya para petinggi negeri, tapi itu nggak ada di statementnya Pak Prabowo, Kak. Padahal itu cukup efektif ya, langsung ya. Ya makanya di BO ini kita utarakan. Tujuannya BO kan gitu toh. Terus yang dituju langsung matiin radio. Enak aja lo. Tuh, lanjut. Itu meramaikan BO terus Pak Seven terus meningkatkan, kita senang toh. Iya, betul, Ini Pak. sampai ya paling tidak Mas Teddy udah nyampe dulu lah. Paling dia bilang, bos, itu si BO tuh pagi-pagi tuh, Nina tuh udah mulai keluar-keluar katanya. Tapi Pak Prabowo langsung jawab dong, gak apa-apa, dengerin aja. Dengerin. Kita kasih mereka bonus, kita panggil ke istana. Asik. Kira-kira gitu. Terus. Satu lagi tuh, efisiensi, pangkas yang tidak perlu, tetapi jangan perekonomian, usahakan, pilih-pilih. Dan satu lagi jangan lupa, isu yang paling penting apa? Kebocoran. Itu yang berhubungan dengan korupsi dan lain-lain. Jangka pendek itu harus dieksekusi, terutama yang BUMN itu sebenarnya sangat menghasilkan. Itu perintah sampai kepala daerah, eksekusikan setiap proyek itu dipangkas. Banyak proyek yang dimakap. Langsung pangkas 5%. Itu proyek masih bisa jalan kok. Ya, Kak, ini statement dari Pak Prabowo ini kan indah sekali ya. Ya nggak sih? Ya. Menambah kebocoran. Padahal udah nggak bocor lagi, udah sobek di sini, Kak. Tapi sis, lu perhatikan nggak waktu kemarin kan rapat, bukan paripurna ya, itu rapat dengan presiden. Kabinet, itu sidang kabinet yang itu ya. SDM lapornya bagus. Iya. Bagus. Iya. Ya kan? Iya. Semua lapornya bagus-bagus, apalagi Menkyu. Pak Menkyu aja bilang nothing to worry about dengan Indonesia kan. Nothing to worry about, ya kan? Bahkan dia bilang ini mah yang nggak happy, yang nggak ada duit aja katanya. Iya. Berarti lu nggak ada duit lo. Keselimpet lidahnya dikit nih. Oke, terus. Pak Purbaya udah mulai menyimpang dari awal-awalnya nih, udah mulai terus alirannya udah searah terus. Tapi ya kita harus antisipasi situasi Timur Tengah. Iya. Memang kemungkinan minyak bisa, karena kan kita hitung minyak kan rata-rata setahun. Kita punya currency juga, nilai tukar kan setahun. Ya semua harus diantisipasi. Tetapi saya sependapat dulu dengan Pak Prabowo, usahakan tidak menaikkan defisit di atas 3%. Iya, setuju banget. Harus dengan berbagai cara dulu, masih bisa. Yang tadi yang saya katakan, efisiensi. Terutama kalau di perusahaan itu, pejabat-pejabat tinggi itu siap dipangkas dulu. Iya. Ya silakan Pak Prabowo eksekusikan. Lantas kita berharap sisi lainnya, mudah-mudahan Tuhan memberkati seluruh dunia inilah. Amin. Supaya si Trump mungkin kemarin dia salah makan obat, dosisnya kelebihan kali. Mungkin si Melanie Trump udah kasih, Trump, my husband, lu punya dosis kebanyakan, kemarin turunin dikit dah. Kalau dia turunin dikit kan potensinya berkurang kan,
tensi global kan turun. Semoga. Kan? Nah, kita punya Porto banyak merah nih sekarang nih. Kita harap kan berbalik ribut. Kira-kira gitu lah nih. Yang paling efektif sih korupsi ya dihilangkan. Sebab kan inti dan akar masalahnya kan dari situ. Itu 560 istilahnya ya pejabat lah di DPR itu kan. Kalau dikumpulin aja uangnya setengahnya aja itu sudah bisa untuk membayar hutang negara gitu kan. Jadi kan ya segala Pertamina katanya rugi, Garuda rugi. Kalau menurut Mama itu sebenarnya tidak gitu loh. Cuman ya kita rakyat lagi kembali kan dibohongi, diberikan data atau informasi yang tidak benar gitu kan. Dan kita juga tidak tahu dan tidak berhak maksudnya untuk bagaimana, bukannya tidak berhak juga ya, pengertiannya susah gitu untuk mencari data yang sesungguhnya, ya enggak. Jadi ya kembali lagi soal MBG itu kan ada yang bilang kurangin jalan-jalan ke luar negeri. Kalau menurut Mama ya, setahu Mama sih mantan presiden yang lebih sering ke luar negeri itu almarhum Gus Dur loh. Ya setahu Mama ya. Ya tapi Mama sih ada yang bilang kan katanya Prabowo sekarang. Jadi ya soal kunker itu sih istilahnya agenda wajib ya dari pemimpin negara, dan dananya itu kan seperti kayaknya Papa Osman pernah bilang deh, nggak begitu besar katanya. Yang besar itu dana MBG katanya 1 hari 1 triliun kan pengertiannya. Ya itu jadi makanya tuh itu juga harus inilah ya bukan dihapus sama sekali, tapi kayaknya lebih diutamakan untuk daerah-daerah terpencil ya. Kalau kota-kota besar sih sebaiknya kan tidak perlu, kan banyak juga ya yang menolak gitu kan. Jadi ya perlu disortir kembali. Dan kemudian Mama juga berharap kalian ini kan orang-orang baik ya. Kita harus terus berjuang, istilahnya terlibat aktif. Terlibatnya tuh aktif, Dok. Ya penghematan lah. Penghematan. Jangan presiden jangan sering-sering ke luar negeri ya kan. Nah itu kayak gentenisasi ya jangan dilanjutin. Apalagi MBG ya potong lah. Itu kan orang-orang banyak yang kritik itu karena dia yang nyedot paling banyak kan, sampai berapa ratus gitu. Itu harus dipotong atau dipikir cara lain. Atau kalau nggak bisa ya kan nggak semua orang, bahkan ada yang sekolah yang dibalikin tuh, yang ngembaliin makanannya nggak mau makan. Jadi ya dipilih-pilih aja lah, jadi siapa yang nggak dapat bagian. Jadi kan kemarin kan bagi-bagi jatah, sekarang ya sekarang harus penghematan, kabinet dirampingin atau gimana. Jadi sekarang ini istilahnya jangan entar dia bilang work from home atau anywhere tapi gajinya masih sama. Itu kan itu cuma apa ya, mereka kan tetap dapat gaji, itu berarti kan bukan berarti menghemat gitu. Jadi jangan apa lagi ya, di penghematan lah di itu pembelian apa pesawat tempur atau apa banyak gitu loh. Jadi pengeluaran yang tidak urgent, jadi dihitung dari kita ada skala prioritas mana yang harus dikeluarin benar-benar perlu sama yang benar-benar belum terlalu penting gitu atau dikurangi gitu. Jadi kan dan jangan ikut lagi itu kayak sumbang-sumbang yang nggak jelas gitu, sumbang sampai berapa triliun gitu loh ya kan. Yang board office juga udah nggak perlu ikut lagi. Itu negara Eropa juga udah nggak mau ikutan gitu. Sebenarnya mereka itu nyeret kita atau nggak, nyeret kita ke dalam suatu keadaan yang dia orang sekarang itu nggak bisa mundur dan dia orang nggak bisa maju gitu loh. Kalau maju itu dia orang bisa perang jangka panjang, lebih banyak lagi pengeluaran untuk hal yang belum tentu dia orang menangin, kayak Afghanistan sampai 20 tahun gitu loh. Kayak jadi film Warkop DKI ya.
Kenapa tuh? Maju kena, mundur kena. Ini maju kena, mundur kena. Sekarang mundur mereka itu dengan egonya mereka, ya kan selalu bilang dia orang bisa menang kan, selalu bisa nyelesain ini dalam waktu cepat. Nah sekarang minta bantuan. Jadi jangan masuk ke dalam suatu situasi yang serba sulit seperti itu gitu loh. Ketika Anda membunuh orang itu negonya itu udah sangat sulit gitu loh. Jadi Pak Presiden ini harus benar-benar hati-hati, dan mungkin kalau misalnya sekelilingnya itu nggak bisa diambil pendapat ya yang benar-benar bijak atau apa, mungkin harus cari pihak lain gitu loh. Jadi ada kalau Rocky Gerung bilang bikin satu tim gitu, satu tim yang jadi memberikan sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi intinya harus situasi ini lagi nggak bagus, jadi ya harus menyesuaikan diri gitu aja Mas Anto. Makasih. Presiden kita mau menjaga defisit negara ya Mbak ya? Iya. Nah kita mau nanya ini defisit negara penyebabnya apa ya Mbak ya? Mbak? Iya. Defisit negara penyebabnya apa aja Mbak ya? Kalau boleh satu saja deh, apa itu? Apa kondisi negara memang lagi kayak begini? Dengan berkecamuknya perang Iran, Amerika, Israel, Iran? Atau ada lagi dampak kita? Ya dampak defisit negara kita ini ya salah satunya ya korupsi ini. Sampai detik ini merajalela. Coba minimal di korupsinya itu ditekan sama sekali, mudah-mudahan sedikit lah. Ini setiap berapa bulan berjalan terus korupsinya, yaitu dampak salah satunya defisit negara ini. Rakyat yang menanggung semuanya, tapi defisit rakyatnya tidak dipikirkan oleh mereka. Rakyat udah banyak utang-utangan mereka ini, dari lubang tutup lubang yang mereka cari ini. Iya enggak? Satu itu, kedua harapan saya ya mudah-mudahan kalau memang realisasi ya, itu nggak perlu gaji pejabatnya yang dikurangin Mbak. Tunjangan semua kedua-duanya itu dihilangkan dulu lah untuk berapa tahun ini ke depan, sampai anggota DPR-nya juga. Kalau cuma gajinya aja ya, kalau tunjangannya masih nyaman saja sih nggak peduli mereka gaji itu. Yang penting tunjangannya wah-wahan buat mereka itu. Ya tetap akan menanggung dengan dalil mereka pajak. Dan kejujuran lah yang dikedepankan lah. Karena mengelola negara, mengelola daerah, kalau kejujuran sudah tidak dikedepankan, ya ini ibaratnya ikan kepalanya yang sudah busuk duluan, dibawa itu sampai semuanya, anak buahnya busuk semuanya. Dipertonton kan kita berapa periode, berapa kali ini segelintir manusia yang mengelola daerah, anak kepalanya berbuat, anak buahnya dibawa ikut sertakan. Jadi udah tidak ada harapan lagi rakyat ini. Mereka udah pemain-pemain semua. Udah sebelum mencalonkan mereka di otak mereka udah pikiran-pikiran kotor mereka itu udah ada. Sampai realisasinya untung-untung kalau lolos tidak ketangkep KPK atau polisi atau jaksa, untung. Tapi kalau tidak ya inilah jadinya. Kenapa? Akibat modalnya terlalu tinggi, waktunya kepepet, setorannya belum balik, ya haji mumpung dilaksanakan. Kapan lagi? Selama saya masih punya wewenang, punya segala-galanya, saya bisa lakukan. Begitu saja, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Anita, kenapa Mary gue? Saya gue lagi parkir, Anita. Oh, parkir di mana, Pak Tony? Iya, saya mau ke arah ini, Gatot Subroto. Jadi gini, Anita, kamu ngomong Pak Menteri, Pak, saya mana bisa jawab pertanyaan Bapak, emang saya kono. Betul nggak, Anita? Iya.
Pak Henry, defisit itu terjadi karena uang masuk sama uang keluarnya itu tak balance. Lebih banyak uang keluar daripada uang masuk. Tuh, ini cerminan Pak Prabowo ugal-ugalan bikin program. Dari kepalanya yang bikin program, Pak Henry, MBG, Kopdes, ugal-ugalan presiden kita mengelola keuangan. Sebabnya gak sesuai antara jadi peribahasanya besar pasak daripada tiang, kan gitu ya. Iya. Defisit tuh, saya bantu Anita jawab gitu. Artinya apa? Yang nggak beres, yang bikin program. Pertanyaannya, yang bikin program introspeksi enggak? Kan enggak. Nggak peduli MBG jalan terus katanya, karena MBG itu bagi-bagi proyek. Jadi yang salah siapa? Pemegang jabatan tertingginya siapa? Iya. Pak Presiden. Bukan segelintir orang, Pak Henry. Busuk dari kepala, bosnya. Yang mungkin pengelolaannya busuk itu mungkin, ya nggak? Iya, mungkin. Nah, karena sudah ugal-ugalan kayak bus metro mini zaman dulu kok pajak tuh, ya nggak, sopirnya nggak ngerti, pokoknya taunya ngegas, berantakan lah negara. Ditambah lagi yang namanya korupsi, gak sesuai janjinya waktu kampanye dulu sama hari ini, ya nggak? Iya. Waktu kampanye janjinya mau antar si Tika, nggak taunya dia antarnya si Susi, betul nggak? Kejar sampai antar Tika, nggak taunya antar si Susi, gitu. Jadinya belok, nggak beres deh tuh, nggak? Koruptornya dibasmi, karena bisa jadi presiden juga dianggap gini, lu mau basmi gua, alah lu juga main kok, bisa jadi. Ya kagak. Jadi udahlah, Pak Presiden mau ngomong apa, kerja dulu Pak, enggak, jangan pidato, enggak. Kalau Bapak kerjanya betul, APBN nggak bakal isinya lebar kok, enggak. Kan intinya gini, Anita punya gaji 10 juta, udah tahu penerimaan 10 juta, tapi Anita beli handphone yang paling mahal, kagak? Iya nggak? Bukan di restoran mewah. Kalau analoginya orang kampung kan kayak begitu, contohnya kayak gue nih, yang kagak sekolah tinggi-tinggi, pakai analogi yang ini aja, ya nggak? Yang model di pasar becek aja, kagak? Jadi defisit tuh Pak Henry, presiden itu yang harus kita tahu. Siapa tahu Pak Henry bisa bisikin tuh ke presiden, ya kan nggak? Karena kan presiden ini kagak bener tuh ngelola duitnya, ya nggak? Ngelola duit berantakan, negara pun ikut berantakan. Makasih ya Anita. Oke, terima kasih kembali Pak Tony. Baik, kali ini terima kasih ini yang sudah bergabung, saya Anita Wijaya.